Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Spam Dallas TV dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diperkenankan berjumpa bersama dalam kegiatan kajian pra-Ramadan yang pada hari ini kita akan mendengarkan siraman rohani dari beliau Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut MA yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Perlu kami sampaikan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kegiatan kajian pra-Ramadan ini dimotori oleh Masjid At-Taqwa SMP Muhammadiyah 12 GKB dengan bersinergi dengan Mugab Islamic Center MIC, Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB, dan juga TVMU Stasiun Mugab. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita juga melaksanakan kegiatan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya tidak berlama-lama karena beliau Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut sudah berada di hadapan kita semua, sehingga nanti waktu dari maghrib sampai isya ini kita mendengarkan paparan beliau bagaimana kita sebagai muslim mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi di bulan depan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanpa panjang lebar, kepada beliau Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu fattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad Maghrib menjelang Isya yang semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini kita bertemu di majlis yang terhormat Masjid At-Taqwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah rutin kita
sembari meneruskannya dengan kajian-kajian keagamaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dan apa yang akan kita kerjakan ke depan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh untuk kita di sisinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kajian kita pada hari ini saya hanya mengkaji pra-Ramadan hanya sepintas saja, karena saya kepingin membicarakan persoalan-persoalan aktual yang kita hadapi saat ini dan bagaimana respon Al-Quran untuk kita sebagai orang-orang yang beriman menghadapinya. Karena itu judul kajian kita yang sebentar nanti 30 menit ke depan, kalau boleh diberi judul maka judulnya Iman dan Taqwa sebagai upaya menghadapi tantangan zaman. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada jamaah semuanya bahwa insya Allah puasa kita kurang 50 hari lagi. Jadi 1 bulan 20 hari. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang bulan itu oleh Rasulullah disebut dengan bulan berkah, bulan rahmat, di mana apa yang kita lakukan di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan semuanya mendapat berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan yang nantinya kurang 50 hari ini dengan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan, dengan harapan mudah-mudahan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan dosa-dosa kita apa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mencermati keadaan-keadaan yang menimpa kita di negeri ini, terutama perkembangan negeri kita akhir-akhir ini, rasanya kita harus menghela nafas panjang dan miris melihatnya. Di mana-mana terjadi bencana alam, bencana non-alam, dan semuanya memakan korban yang tidak sedikit. Seakan-akan kepada orang-orang yang beriman saat ini dan mungkin juga akan datang sedang dihadapkan sebuah ujian yang luar biasa berat. Sedang dihadapkan dengan sebuah ujian yang luar biasa berat. Tapi ketahuilah bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di negeri kita maupun di negeri manapun juga sebab utamanya adalah karena perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah hancur apa yang ada di laut dan di darat karena perbuatan manusia. Karena itu sebagai manusia yang beriman, tentunya kita terus bermuhasabah, menghitung diri kita agar bala atau musibah ini mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan kita dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang selama ini kita rasakan. Khususnya pandemi Covid yang kita rasakan saat ini, yang oleh WHO juga belum bisa diramalkan kapan selesainya, dan insya Allah bulan Ramadan nanti kurang lebih situasinya sama dengan Ramadan tahun yang lalu. Seperti itu. Karena konon kata orang vaksin bisa meredam merajalelanya COVID-19, ternyata juga belum ada jawaban yang bagus buat kita. Karena itu mari terus kita berdoa, ya, mengikuti protokol COVID-19 yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Kesehatan, dengan 3M. Ya. Kita ini dapat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau Yuliari Batubara, mantan Mensos, dapat 15M. Alhamdulillah kita dapat 3M.
mantan mensos dapat 15 M. Nauzubillah min dzalik. Itulah perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan kita yang tidak berdosa juga menjadi korban karena perbuatan-perbuatan mereka. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, keadaan-keadaan seperti ini seakan-akan membuat logika kita menjadi sudah tidak murni lagi berpikir. Bayangkan COVID bisa merenggut sekian ribu nyawa tenaga kerja kesehatan. Padahal mereka adalah orang-orang yang di garda yang terdepan mengobati. Ya, tapi mereka justru dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya logika kita tidak masuk. Tapi ingat, takdir selamanya bertentangan dengan logika sehat manusia. Karena Allah mempunyai kehendak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia siapapun, oleh kekuasaan apapun. Karena itu, bagi kita yang merasakan ujian ini, mari kita sadar betul, mudah-mudahan ujian ini kita terima dengan ikhlas. Semoga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari berbagai ujian ini. Yang jelas keadaan kita seperti ini, inilah yang kita saksi sekarang. Belasan abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membuat satu proyeksi. Ya, saya tidak menyatakan prediksi, perhitungan ke depan. Dan hari ini terasa sekali proyeksi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali kakit'il lail mazlum, kana yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, alladhi yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Siap-siapkan dirimu dengan bekal beramal, karena nanti akan datang satu masa. Masa itu ibarat malam gelap. Akan terjadi seseorang di pagi harinya dia beriman, sedangkan sore harinya dia telah kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore harinya beriman, besok paginya dia akan menjadi orang kafir lagi. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah dengan air mata yang berinang mengatakan, mereka itu ialah alladzi yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Ialah mereka yang menjual agamanya dengan mengharapkan kesenangan dunia. Itulah yang membuat kerusakan negeri kita. Jadi mereka yang pagi harinya menyatakan iman, sore harinya kafir, atau sore harinya menyatakan iman, besok paginya kafir, itu adalah orang-orang yang menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Proyeksi ini sekarang sedang terjadi. Fatwa sekarang bukan berdasarkan halal haram, bukan berdasarkan dalil lagi. Berdasarkan pada tebal tipisnya amplop. Berdasarkan siapa yang mau menerima fatwa itu atas pesanan. Bapak Ibu sekalian, persoalan-persoalan ini sekarang kian terjadi secara marak. Seorang tokoh yang kita kenal sangat komitmen, atau beberapa tokoh yang awalnya kita kenal sangat komitmen, sangat setia kepada kebenaran Islam, tapi karena amplop mereka sudah berubah haluan, bahkan dipakai oleh orang-orang tertentu untuk menghancurkan Islam, dan itu juga mereka mau. Nah, keadaan-keadaan semacam ini, sungguh suka atau tidak suka, akan memperparah dan memperburuk keadaan negeri ini. Imbas yang paling terasa adalah orang-orang beriman seperti kita ini. Nah, untuk mengatasi itu, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran juga jauh hari telah mengatakan kepada kita
memberikan sebuah pesan moral sekaligus pesan spiritual kepada kita. Kata Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 200, pada ayat terakhir Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu fattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, serta bersiap-siagalah kamu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan pasti memperoleh kemenangan. Pesan ayat ini mengisyaratkan ada 3 poin besar buat kita untuk menjaga diri dengan keadaan yang telah terjadi semacam ini. Pertama, bagi orang-orang yang beriman tidak cukup dengan modal sabar sesudah beriman. Tidak cukup. Tapi dia wajib menguatkan kesabarannya. Karena ujian yang didatangkan oleh Allah kepada kita, khususnya orang beriman, bertubi-tubi dengan beragam cara. Karena itu bagi orang-orang yang beriman seperti kita, tidak cukup bersabar sesudah beriman, tapi juga wasabiru. Hendaknya kita memperkuat kesabaran kita. Dengan memperkuat kesabaran kita, insya Allah kita akan lepas dari berbagai tantangan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, bahwa sesudah kita beriman, memperkuat kesabaran kita, kata Allah, warabitu, bersiap siagalah. Kalau bahasa Indonesia modern mengatakan waspadalah. Kemudian bertakwa kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Jadi sesudah beriman kemudian memperkuat kesabaran, tetapi juga itu tidak cukup. Bersiagalah, bersiap-siaplah kamu. Ayat ini sebetulnya diturunkan pada momentum perang di perbatasan, bersiaga itu. Tapi hanya momen saja. Isyarah ayat ini bisa kita pakai untuk segala kondisi. Kita disuruh bersiagalah. Artinya umat Islam jangan sampai lengah atas tipu daya orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam atau menghancurkan Islam menggunakan tangan orang Islam, menggunakan lisan-lisan orang Muslim, menggunakan pemikiran-pemikiran orang Muslim. Kita disuruh bersiaga. Fattakullah yang ketiga, kita disuruh terus melakukan takwa, meningkatkan takwa kita sesudah beriman supaya kita mendapatkan keuntungan. Janji Allah bahwa orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan keuntungan sesudah dia sabar, mengikatkan kesabarannya dalam menghadapi ujian, kemudian berwaspada, lalu bertakwa kepada Allah. Kata Allah, dia pasti menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, menghadapi tantangan global ini, tentunya kita semua juga ingin jangan sampai merugikan kita, apalagi membuat kita semakin jauh jaraknya dengan Islam. Maka terapinya adalah sesudah beriman, kuatkan kesabaran. Sesudah menguatkan kesabaran, kita disuruh bersiaga atau waspada, sembari terus bertakwa kepada Allah supaya kita memperoleh keberuntungan atau kemenangan. Hadirin rahimakumullah, suka atau tidak suka, keadaan ini terus terjadi, terus berlangsung dalam berbagai cara dan strategi mereka. Sehingga ada pertanyaan dari para mufassirin, apakah orang-orang beriman mau tunduk atas strategi-strategi mereka? Yang mereka jadikan orang-orang Muslim untuk menghancurkan Islam, baik dari dalam maupun dari luar.
dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat glamor, yang sangat berlebihan kepada mereka? Apa kita terus terpancing atau terus tertunduk dengan keadaan-keadaan itu? Jawabnya tentu tidak. Tapi buat kita seperti orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan kedudukan, sepertinya tidak terasa apa-apa. Cuman jadi imbas, cuman jadi kena pengaruh. Dan pengaruh ini menurut tinjauan ilmu psikologi atau depth psychology, ilmu jiwa dalam, lama-lama akan terjadi semua pemikiran. Itu lihat itu si A itu. Dulu dia komitmen dengan Islam, sekarang dia berubah pemikirannya. Bagi kita melihat seperti itu, kadang-kadang juga menjadi sebuah tontonan yang menurut kita sungguhnya tidak menarik. Tapi bagi masyarakat awam kadang-kadang menjadi menarik. Mereka suka mengatakan, orang pintar saja seperti itu, apalagi kita tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Apalagi yang ngomong itu profesor doktor. Sehingga masyarakat di bawah kita, profesor doktor itu kan ngerti agama, ngerti Quran dan hadis. Ngomongnya seperti itu, apalagi kita yang tidak mengerti. Insya Allah di hari akhir nanti banyak profesor doktor yang masuk neraka. Insya Allah. Jangan amin ya. Kalau amin kan nanti masuk saya juga itu. Siapa mereka itu? Ialah mereka yang menjual agama karena kesenangan dunia. Mau-maunya merusak Islam, yang disuruh oleh mereka dengan memberikan fasilitas yang berlebihan untuk menghancurkan agamanya sendiri. Orang GKB bilang, kok tega banget. Tapi itulah yang terjadi dihadapkan kepada kita. Karena itu, teguhkan iman kita, pendirian kita sebagai orang beriman dan orang bertakwa, jangan sampai terpengaruh, apalagi terpancing dengan pemikiran dan sikap tingkah laku mereka. Mereka itu sesungguhnya telah menjual agama untuk mencari kesenangan hidup di dunia. Jadi kita disuruh terus berwaspada. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sebagian riwayat mengatakan dia khalifah kelima sesudah 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Orang kaya tapi sederhana. Kita bayangkan seorang warga negara yang datang di padepokan beliau menanyakan persoalan-persoalan pribadi. Ketika itu padepokan dalam keadaan terang benderang dengan menggunakan minyak yang dibayar oleh negara. Langsung dimatikan. Terheran-heran orang yang datang. Ya Khalifah, apakah tidak baik kita berbicara dalam keadaan terang benderang? Lampu ini dibayar oleh negara, tidak pantas kita pakai untuk kepentingan pribadi. Nanti akan saya carikan penerangan dari uang saya pribadi. Mencari orang seperti Umar bin Khattab sekarang barangkali termasuk makhluk langka. Pejabat-pejabat kita modelnya seperti itu sudah termasuk langka. Mungkin juga sudah punah. Mereka tidak akan memakan hak negara, apalagi dipakai oleh orang-orang tertentu untuk merusak agamanya. Ibu bapak sekalian, sasaran kelakuan mereka, sasaran perbuatan dan pemikiran mereka, ya. Kalau kita lihat dari sisi syar'i, sesungguhnya mereka sudah terangkat imannya. Karena sebagai orang yang beriman itu, ciri khasnya adalah sangat mencintai Allah,
termasuk syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulullah. Kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu asyaddu, sangat-sangat mencintai Allah. Marilah kita jaga agar kehidupan kita sebagai orang beriman ini terus mencintai Allah, melaksanakan syariat-syariatnya, dan juga melaksanakan petunjuk atau pedoman yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 masalah besar yang harus kita lihat. Masalah pertama, kita harus bisa membedakan mana yang asasi. Kalau asasi itu mana yang sangat fundamental yang punya pengaruh terhadap keyakinan kita, dan mana yang persoalan bukan fundamental yang tidak berpengaruh dalam kehidupan keyakinan kita. Yang sangat berpengaruh adalah perbuatan-perbuatan, tingkah laku orang-orang tertentu yang dipakai oleh orang lain untuk menghancurkan Islam, dan kita juga mau mengikuti cara mereka. Suka atau tidak suka, iman kita akan rusak, ibadah kita akan hancur, dan itu sudah nyata-nyata kita lihat sekarang. Bapak Ibu sekalian, ya sekarang ini ada satu gerakan namanya faham liberalisme. Faham ini sengaja diciptakan untuk bebas melakukan apa saja, bebas mengatakan apa saja walaupun bertentangan dengan agama. Bebas. Dan ini terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, faham liberalisme ini sekarang sedang berada di masyarakat, dan mangsanya salah satu di antaranya adalah orang-orang yang beriman. Bahkan saya baca, sasaran pokok mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa seperti kita. Ya. Orang Yahudi itu dalam satu strateginya mereka mengatakan akan datang, kita tidak usah memerangi umat Islam dengan memproklamirkan perang. Kita pasti tidak akan beruntung. Karena di dalam Islam mereka punya konsep jihad, bahwa mati membela agama adalah mati syahid. Sebagaimana orang yang mati ketika menderita COVID. Tapi hancurkan Islam melalui budaya, melalui pemikiran, melalui peradaban, bahkan juga menyewa tangan umat-umat Islam untuk menghancurkan agamanya sendiri. Keadaan ini yang kita saksikan saat ini. Dan strategi itu ternyata lebih berhasil. Lebih berhasil. Akhirnya apa? Kita lihat di kalangan umat Islam sekarang terjadi belahan yang luar biasa. Satu yang kita lihat, orang mukmin otentik. Artinya orang mukmin otentik itu orang mukmin beneran. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Beneran, sesudah beriman, bertakwa, kemudian dia menjaga dirinya. Dia tidak akan mau tunduk kepada satu pengaruh yang menghancurkan akidahnya atau iman dan amal salehnya. Itu orang mukmin beneran. Tapi ada juga mukmin simbolik. Lawan dari otentik, mukmin simbolik. Artinya sekedar di permukaan orang tahu bahwa dia orang mukmin, orang beriman, orang muslim. Tapi sikap tingkah lakunya justru tidak mencerminkan dia sebagai orang beriman, dan justru tidak mencerminkan dia sebagai orang muslim. Saya terkadang-kadang heran ya, seorang guru besar tamatan UIN itu ya, kok berani-beraninya mengatakan bahwa musuh terbesar dari Pancasila itu adalah agama. Ya. Musuh terbesar Pancasila adalah agama.
Saya bilang kalau dia ini dulu murid saya di S3, insya Allah tidak bakalan lulus. Logika apa yang dia pakai? Tapi itulah yang dia katakan. Sampai sekarang orang-orang beriman kalau nyebut kafir juga agak susah ya, takut juga. Pada kata kafir itu ada di dalam nas Al-Quran. Kita menyebut orang lain dengan menggunakan kata kafir itu memang melaksanakan syariat Islam. Cuman yang dilarang adalah menuduh mereka, mencaci maki mereka, menghina mereka. Karena orang kafir Al-Quran itu adalah mereka yang beragama. La a'budu ma ta'budun. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Mereka juga beragama. Yang kita jaga adalah jangan saling menuduh, menghina, apalagi mencaci maki mereka. Tapi batasan kafir ini memang ada di dalam syariat. Saya heran bahwa orang Muslim itu tidak boleh menyebut kata kafir. Loh, kita ini masih baik menggunakan kata kafir. Orang Katolik itu menyebut umat Islam selain orang Muslim, selain Nasrani, kita disebut dengan domba-domba Allah yang sesat. Jadi Yesus hadir ke dunia untuk menggembala domba-domba Allah yang sesat. Domba, coba bayangkan. Dan itu kita hargai karena memang itu kitab suci mereka. Kita tidak pernah merespon dengan respon yang emosional, apalagi mencaci maki dan menghina mereka. Kita menggunakan istilah kafir saja. Sekarang sudah banyak orang Muslim yang takut. Katanya intoleran. Yang intoleran itu siapa kalau bukan dia? Kata intoleran sekarang sedang dipakai untuk menghancurkan Islam. Kalau umat Islam berbuat sesuatu yang destruktif, medsos ramai itu. Dan klaim terbesar adalah pada Islamnya. Tapi umat lain yang berbuat sesuatu yang tidak baik, seakan-akan diam. Kalau bosnya ditanya, itu oknumnya. Sebenarnya seperti itu. Al-Quran tidak pernah menyuruh orang bermusuhan. Bahkan berperang di dalam Islam itu diizinkan oleh Allah ketika sifatnya kita membela diri. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang karena membunuh karena kamu juga dibunuh. Hanya dua pilihan. Orang berperang itu kan cuma dua pilihan. Kamu apa saya yang terbunuh. Jadi dalam keadaan darurat kita baru diizinkan berperang. Tapi ketika perbuatan-perbuatan oknum orang Muslim melakukan hal yang tidak positif, ya, eksposnya adalah radikal. Bahkan akhir-akhir ini Pak Din Samsudin sudah dituduh sebagai orang radikal. Saya bilang yang nuduh itu kira-kira berpikir logis apa enggak itu. Pak Din itu melaksanakan prinsip dakwah. Karena memang tokoh Muhammadiyah. Sudah tentu ya inti ya perjuangan dan inti ajaran dakwah yang diajarkan Muhammadiyah menjadi bagian dalam hidupnya. Kalau kita sudah bicara prinsip dakwah, maka dua sisi yang kita tampilkan dalam kehidupan. Satu sisi kita berdakwah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, kita mengajak orang-orang berbuat baik, tapi pada sisi lain juga tidak boleh ditinggalkan, yaitu nahi mungkar. Kapan kita hanya menyuruh orang berbuat baik saja, tanpa mencegah orang-orang yang berbuat mungkar, sama halnya dengan kita menghidup suburkan kemungkaran. Dan itu yang kita saksikan saat ini. Tapi orang yang bernahi mungkar malah dituduh radikal. Kalau radikal di daerah saya, di kampus saya itu
malah justru perlu itu ya. Ya, radix itu artinya orang yang belajar sesuatu yang mendalam. Dalam dunia filsafat itu, radix itu artinya kalau belajar sesuatu sampai ke akar-akarnya, sampai mendalam supaya tahu. Sehingga tokoh-tokoh filsafat disebut dengan manusia radikal. Tapi ini dibawa kepada arah politik. Dan kata radikal seakan-akan hanya dialamatkan pada umat Islam saja. Pada kenyataan di dunia kita saksikan di mana-mana. Terjadi pelanggaran hak asasi. Terjadi pembunuhan antar umat. Tidak pernah label radikal ini diberi. Kecuali perbuatan-perbuatan dari umat Islam yang dicap sebagai perbuatan radikal. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman seperti kita ini, jangan pernah tergoda. Jangan pernah terpancing dengan permainan-permainan yang menurut saya juga sangat miris. Ya. Padahal mereka juga nanti sebentar lagi juga mati. Ya. Kemarin ada teman di Jakarta yang telepon pada saya bahwa setelah Pak Tahir Ali Parasong, ya, anggota DPR Komisi 9, memang asalnya dari Flores bersama saya, meninggal. Dan waktu malam takziahnya itu mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Pak Najmuddin Ramli. Beliau menjadi pemimpin waktu takziah. Beliau memimpin takziah dan waktu itu secara daring sekitar 700 orang yang bertakziah itu. Saya juga ikut. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Najmuddin juga beserta istrinya telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah takdir yang pasti datang. Istrinya juga dokter. Saya bilang kalau takdir itu tidak memandang orang. Cuman kalau saya boleh bermohon, maka saya akan katakan, ya Allah, pilihlah orang-orang yang brengsek itu bawa duluan. Karena mereka itulah biang menghancurkan keadaan itu. Kalau saya boleh bermohon, tapi kan nggak boleh kita bermohon begitu. Ini keadaan yang kita lihat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita jaga komitmen iman kita. Saya sering berhubungan dengan teman-teman dokter, mereka bilang, Pak Thohir, musim pandemi ini jangan keluar-keluar. Oh ya, siap, saya manut. Jaga imunitas tubuh. Terus saya tanya, Pak Dokter, imunitas tubuh apa saja? Ya makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Terus apa lagi? Saya bilang, Pak Dokter, mohon maaf ya, kalau cuman itu insya Allah kita sudah melakukan. Ada sisi lain yang sangat utama, yang sering tidak dikampanyekan, yaitu persoalan iman dan takwa. Kalaupun terjadi musibah, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa menurut Quran surat Ali Imran ayat 200 tadi. Mereka yang sabar, mereka yang menguatkan kesabarannya dan berwaspada. Kalaupun musibah, mereka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan sesudah dia bertakwa. Jadi imunitas yang luar biasa adalah soal iman dan takwa. Itu kekuatan spiritual yang luar biasa. Orang disuruh menghilangkan stres. Bagaimana kita mau menghilangkan? Persoalan juga semakin beragam terjadi. Satu-satunya bisa menjaga imunitas tubuh dan bisa menghilangkan stres, itu harus ada hati yang bahagia. Hati yang bahagia adalah mereka yang sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sesudah beriman dengan melaksanakan ketakwaannya di dalam kehidupannya. Itulah hati yang bahagia. Sudah habis, Mas? Habis ya? Masih. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu azan dulu, nanti kita sambung lagi sedikit. Monggo.
Ya? Masih belum? Masih belum ya? Nah, itu satu. Jadi iman kita harus kita kuatkan dengan takwa. Itulah imunitas yang luar biasa dahsyatnya. Kalaupun terjadi musibah pada diri kita, insya Allah kita berada dalam kondisi yang beruntung. Itu satu. Yang kedua, menjaga komitmen kita bahwa iman dan takwa ini tidak hanya dilakukan pada saat kita mendapat ujian. Karena ada orang kalau orang muslim yang simbolik itu kan musim-musim begini suka salat tahajud, Pak. Puasa Senin Kamis. Kalau ditanya istrinya, kenapa puasa Senin Kamis? Ya berdoa supaya kita ini selamat. Begitu lepas dari musibah, kumat lagi kata orang. Jadi orang yang beriman dan menjaga takwanya itu juga harus memiliki sifat istiqamah. Ya kita ya. Nanti kita azan dulu, nanti saya lanjutkan 10 menit lagi. Monggo. Cukup sudah azan. Ya. Oh gitu. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, kita bersabar 10 menit, insya Allah 5 menit saja. Jadi iman dan takwa harus kita pupuk, karena itu kekuatan imunitas yang terdahsyat. Kalaupun terjadi musibah apa yang menimpa diri kita, insya Allah kita masuk la'allakum tuflihun, orang-orang yang meraih keuntungan. Yang kedua, iman yang takwa yang kita lakukan harus bersifat istiqamah. Terus berlanjut, dan terus berlanjut. Jangan pernah berhenti memupuk iman kita dengan ketakwaan yang kita lakukan. Karena apa yang terjadi nanti sampai dengan hari ini, tidak ada orang yang tahu. Kejadian apa yang kita alami sampai hari ini tidak ada jadwal dan tidak ada orang yang tahu. Sampai tukang ramal juga tidak bisa memprediksi. Karena itu istiqamah yang kita lakukan. Mengapa kita disuruh sholat maghrib, habis itu isya. Isya kemudian nanti besok subuh, sebelum subuh kita diminta untuk melaksanakan sunat tatawwu seperti sunat tahajud. Itu adalah sebuah perbuatan istiqamah yang terus melingkari kehidupan kita. Sehingga di dalam tempo atau durasi waktu seperti itu, bila terjadi musibah dan datang menghadap kita dan kita pun tidak mampu menolak, insya Allah itu kata saya ya, kalau kata Al-Quran la'allakum itu litahqiq, kamu pasti mendapatkan keuntungan. Oke, sudah, kita lanjut dengan azan dulu ya. Monggo. Ya. Mau nambah lagi ya? Kalau kita nambah lagi sampai isya kita jam 12 ya. Jadi istiqamah. Ternyata para peneliti, para psikiater itu, ya, iman dan takwa yang dilakukan secara istiqamah itulah melahirkan kekebalan tubuh yang luar biasa, melahirkan sikap positif yang luar biasa, ya, melahirkan performance kehidupannya berbeda dengan orang lain. Saya ketika ditanya wartawan bagaimana pendapatnya Prof. Tohi tentang musibah COVID itu, saya bilang itu bala tentara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diberikan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya, tugas kita adalah menerima dan berikhtiar menjaga diri sambil memohon ampun, beriman dan bertakwa serta berdoa kepada Allah agar kita lepas dari ujian itu. Hanya di situ. Tapi ketika datang takdir, tidak ada orang yang bisa menolak. Jadi harus istiqamah. Yang ketiga, setelah kita istiqamah di dalam melakukan iman dan takwa, maka perbuatan terakhir adalah implementasikan jiwa keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik berkenaan dengan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
Sekarang ini telah terjadi sebuah penyakit modern namanya defisit kepercayaan. Defisit itu apa, Pak? Defisit kepercayaan. Terjadi apa yang disebut dengan public distrust. Ketidakpercayaan orang lain kepada diri kita. Kenapa itu? Ditelusuri, ternyata iman kita, takwa kita lakukan tidak membekas. Tidak mempunyai dampak untuk implementasi pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di mana kita berada. Itu yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita ini. Jadi takwa dan iman yang kita lakukan harus berdampak positif terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan di mana kita berada. Sehingga akhirnya apa yang terjadi dengan lingkungan kita? Semua kita saling doa mendoakan. Karena mereka merasa ada kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Mereka juga merasa berhutang budi atas kebaikan kita berikan kepada mereka. Akhirnya mereka juga membalas dengan doa demi doa. Karena mereka percaya bahwa kita orang suka membagi kebaikan, akhirnya mereka juga membalas kebaikan kepada kita. Itu sungguhnya realisasi iman dan takwa dalam kehidupan nyata. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah kita baca sirat Nabawiyah itu, bahwa beliau tidak banyak berceramah seperti kita sekarang itu. Beliau lebih banyak menampilkan perilaku, akhlak mulianya kepada publik. Sehingga mereka tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi pejuang-pejuang ketika mereka masuk Islam. Tidak banyak berceramah. Karena dia memang merealisasikan iman dan takwanya dalam kehidupan publik. Kan pernah terjadi ya, ketika beliau wafat, Abu Bakar datang ke rumah istrinya, Aisyah anaknya, istrinya Rasulullah. Dia bertanya, wahai Aisyah, apa yang belum saya lakukan ketika bersama Rasulullah? Aisyah tegas mengatakan, wahai ayahku, semuanya sudah dilakukan oleh ayahku bersama Rasulullah. Cuman satu yang belum. Gantilah posisi Rasulullah memberi makan seorang buta di pojok pasar itu. Padahal orang buta, orang Yahudi buta itu setiap kali disuap oleh Rasul juga suka menghina-hina Nabi, suka mencaci maki Nabi. Ya. Coba seorang Rasul, presiden umat Islam sedunia, dengan akhlakul karimanya menyuap seorang buta di pasar, Yahudi lagi. Apa yang terjadi? Ketika sudah disuap oleh Abu Bakar, nampaknya si Yahudi ini merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tidak seindah apa yang saya rasa kemarin. Tidak selembut apa yang saya rasakan kemarin. Sampai Abu Bakar mengatakan, wahai si Yahudi, yang kemarin mendulang kamu, menyuap kamu, sekarang sudah meninggal. Itulah dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis si Yahudi ini. Menangis dia. Dan akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Karena perilaku yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupan publik. Dan kita sebagai orang-orang beriman memang diminta untuk merealisasikan, mengimplementasikan perilaku kita sebagai orang beriman kepada kehidupan publik. Sehingga ada aspek dakwahnya. Ya. Begitu ya. Jadi cukup barangkali sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan barokah, dengan selamat, dan kita bisa tetap melakukan puasa dengan menghidup suburkan iman dan takwa kita di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga insyaallah kita terus menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Thohir Lut yang telah menyampaikan pemaparannya pada malam hari ini.
Perlu kami sampaikan, beliau adalah Wakil Ketua MUI Jawa Timur dan